Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar yang telah hadir pada siang hari ini. Pada siang kali ini kita akan mengadakan webinar tentang implementasi clinical pathway dan OPPE staf medis di rumah sakit. Kegiatan ini diselenggarakan oleh PT Quality Putri Berkarya bekerjasama dengan LPP Yakni Miracle. Lalu sebelum kita memulai acara kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama memulainya dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan webinar kita pada siang hari ini diberikan kelancaran dan bermanfaat bagi para peserta. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti cinta kita pada negeri. Bisa Bapak Ibu menyenandungkan bersama dengan lagu yang akan kami putarkan. Silakan. Lalu selanjutnya kita akan memasuki inti dari pada kegiatan pada siang hari ini, yaitu webinar implementasi clinical pathway dan OPPE staf medis di rumah sakit. Sebelumnya saya akan tayangkan dulu profil moderator dan juga narasumber kita pada siang hari ini. Silahkan. Baik, dikarenakan saat ini narasumber kita sudah hadir bersama kita, langsung saja tanpa berpanjang kata, saya persilahkan kepada Dr. Nofrita Ilmianti, Mars CCRM Viscua. Pada beliau saya serahkan untuk memimpin acara webinar ini. Silahkan Dok. Ya, jadi pada hari ini akan ada 4 materi dan mungkin nanti setelah 2 materi kita akan break terlebih dahulu supaya tidak terlalu jenuh ya Bapak Ibu. Setelah itu nanti akan dilanjutkan lagi untuk 2 materi. Baik, di slide pertama saya ini ada gambar, ada resort gitu ya dengan jalan dan dengan laut. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang ada di sini, kira-kira pilih jalan yang mana? Baik, mohon izin mungkin partisipasi aktif dari Bapak Ibu semua. Mau pilih jalan yang mana nih untuk menuju ke resort ini? Kayu ya. Oke, Bu Ria lewat sini ya, lewat kayunya ya. Bapak Ibu yang lain mungkin ada lagi pilihan lain, pilih jalan yang mana?
mungkin punya jalan lain daripada lewat sini kan jauh, capek gitu. Mau lewat mana nih Bapak Ibu? Ada mungkin yang ingin berbagi? Atau berenang lewat sini bisa? Atau kalau Bapak Ibu Syahrini gitu ya, bisa langsung naik helikopter turun di sini. Baik, pilih jalan yang mana? Pilih jalan yang paling aman dan pilih jalan yang paling efisien secara waktu. Jadi kenapa saya bertanya terkait dengan gambar ini terlebih dahulu, karena yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah clinical pathway. Clinical pathway ini mungkin kalau di kehidupan sehari-hari kita itu adalah map atau peta perjalanan gitu ya. Mungkin kalau dulu Bapak Ibu naik mobil mau ke suatu tujuan tertentu, tidak ada mapnya, bisa nyasar-nyasar. Saat ini sudah ada Google Maps, sudah ada Waze gitu ya, yang bisa memberikan jalan yang tepat untuk Bapak Ibu sehingga bisa dipilihkan jalan yang paling aman yang mana, jalan yang paling efisien waktunya yang mana gitu. Nah, ini juga sama seperti konsep clinical pathway. Clinical pathway memberikan jalan kepada para PPA supaya tidak tersesat dalam melakukan tata laksana atau pelayanan kepada pasien, sehingga outcome yang dihasilkan lebih baik, kemudian length of stay dari masa perawatan pasien itu menjadi lebih baik, dan resource yang digunakan juga lebih efisien. Kenapa sih perlu ada clinical pathway? Jadi ada dasar hukumnya, yaitu yang pertama Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, di mana di sini disebutkan terkait dengan kendali mutu dan kendali biaya. Kemudian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1596 tentang standar akreditasi rumah sakit, di mana pada standar PMKP dan juga standar TKRS ini juga disebutkan terkait dengan clinical pathway. Dan yang ketiga adalah Keputusan Dirjen Yankes nomor HK 0202 nomor 9737 tentang penyelenggaraan alur klinis atau clinical pathway di rumah sakit. Apa sih clinical pathway? Baik, clinical pathway merupakan suatu konsep perencanaan pelayanan terpadu yang merangkum setiap langkah yang diberikan kepada pasien berdasarkan standar pelayanan medis dan asuhan keperawatan yang berbasis bukti dengan hasil yang terukur dalam jangka waktu tertentu selama di rumah sakit. Pak, saya udah chat tadi Pak, tolong ditaruh aja di atas mobil ya. Oke, baik. Jadi dari definisi tersebut, bahwa kenapa ada clinical pathway, karena untuk memberikan perencanaan pelayanan terpadu, dan clinical pathway ini dibuat berdasarkan standar pelayanan medis dan asuhan keperawatan, harus berdasarkan atas bukti. Kemudian hasilnya juga harus terukur dan ada jangka waktu tertentu yang ditargetkan pada clinical pathway. Clinical pathway ini berfungsi untuk mereduce variasi, meningkatkan kualitas, dan juga memaksimalkan outcome. Tujuan dari penggunaan clinical pathway yaitu untuk menghemat penggunaan sarana, meningkatkan luaran klinis, meningkatkan kepuasan pasien dan praktisi klinis, serta menurunkan biaya perawatan. Kemudian juga menurunkan waktu perawatan atau length of stay, meningkatkan clinical outcome, meningkatkan economic outcome, dan mengurangi tindakan yang tidak diperlukan. Selain itu, clinical pathway juga bisa memfasilitasi early discharge, meningkatkan indeks kualitas hidup, membantu dan memperjelas serta menilai kolaborasi dan kinerja PPA. Dari keempat ini, yang jelas clinical pathway bisa memberikan kepastian kepada pasien dan rumah sakit dalam perawatan dan pembiayaan. Jadi kalau dulu konsepnya clinical pathway ini untuk BPJS gitu ya, rata-rata BPJS minta rumah sakit ini supaya efisien, pasiennya rumah sakit yang nggak rugi, pasiennya bisa
dilayani dengan baik, membuat clinical pathway. Tapi sekarang ini trennya juga sudah bergeser di mana rumah sakit swasta juga kadang membutuhkan clinical pathway ini untuk asuransi swasta. Sehingga sebelum asuransi ini akan menanggung, dia akan lihat dulu clinical pathway-nya untuk kepastian biaya. Jadi kalau misalkan pasien ini dirawat di rumah sakit A dengan asuransi ini, kira-kira asuransi ini punya estimasi berapa sih untuk bisa membayar pasien ini? Itu bisa dilihat dari clinical pathway juga. Oke, jadi ketika Bapak Ibu mempunyai map atau mempunyai peta perjalanan, maka kemungkinan kesasarnya gitu ya, kemungkinan kesasarnya akan lebih rendah daripada ketika Bapak Ibu tidak memiliki peta perjalanan tersebut. Jadi clinical pathway ini disusun dengan prinsip ingin memberikan peta perjalanan kepada petugas kesehatan untuk memberikan pelayanan yang optimal, seragam, dan menjamin keselamatan pasien. Lebih lama di jalan lebih aman atau tidak? Pastinya tidak ya. Kita aja kalau macet itu kesal sekali gitu ya. Sehingga makin lama di jalan maka makin tinggi resikonya. Begitu juga dengan perawatan medis gitu ya. Ketika pasien ini lebih lama dirawat di rumah sakit, maka semakin tinggi juga resikonya. Pasien bisa ada komplikasi, kemudian bisa kejadian infeksi yang meningkat, resiko medical error juga yang meningkat. Kemudian prinsip dalam menyusun clinical pathway. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang pernah menjadi tim clinical pathway atau tim komite medik yang ada di sini. Jadi apakah seluruh diagnosa yang ada di rumah sakit harus ada clinical pathway-nya gitu? Nah ini kita lihat di sini ya. Prinsip dalam menyusun clinical pathway ini harus patient focused care atau continuing of care. Kemudian kolaborasi PPA. Jadi nggak bisa tuh clinical pathway dibikin cuma dokternya aja gitu yang bikin. Nanti nggak ada nakes-nakes lain. Ini nggak bisa, harus kolaborasi PPA. Dan harus satu episode diagnosa dari mulai pasien itu masuk, misal di IGD atau dirawat inap, sampai dengan pasien itu pulang. Kemudian karena tadi clinical pathway ini harus berbasis bukti, maka harus mengacu pada PNPK dan PPK. Ketika Bapak Ibu ingin membuat clinical pathway, maka harus sudah ada terlebih dahulu PPK-nya, rumah sakit harus membuat PPK, atau jika memang rumah sakit belum memiliki PPK, bisa diambil dari PNPK. Ini yang tadi saya sempat singgung, apakah semua kasus yang ada di rumah sakit ini harus ada clinical pathway-nya gitu ya? Jawabannya tidak, karena clinical pathway ini dibuat untuk kasus-kasus yang banyak ditemui di rumah sakit, yang high volume, kemudian yang beresiko tinggi. Mungkin pasiennya cuma 1-2, tapi resikonya tinggi. Setiap ada pasien ini kok meninggal terus gitu pasiennya. Maka ini bisa juga dibuatkan clinical pathway. Kemudian yang berbiaya relatif tinggi, high cost. Pasiennya nggak banyak, resikonya nggak tinggi, tapi tagihannya melonjak terus gitu ya. Maka ini harus dibuat juga clinical pathway. Kemudian tingginya variasi dalam pelayanan, bad performance gitu. Karena variasinya banyak, dokter A dengan kasus ini menggunakan terapi seperti ini. Dokter B terapinya beda lagi, dokter C beda lagi. Maka ini juga perlu dibuatkan clinical pathway. Ini siapa saja yang terkait dalam clinical pathway, seluruh PPA. Jadi bisa dokter, bisa nurse, bisa dokter umum, bisa farmasis, dietitian, nakes-nakes lain, medical social workers, fisioterapis, radiografer, seluruh yang berkaitan dengan clinical pathway ini harus terlibat. Jadi kalau ditanya clinical pathway yang bikin siapa? Manajemen rumah sakit, nggak bisa seperti itu. Karena manajemen rumah sakit tidak bisa menentukan item-item yang ada di clinical pathway seperti PPA yang terlibat seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menyusun clinical pathway di rumah sakit, maka Bapak Ibu harus membuat tim ad hoc sesuai dengan tim multidisiplin terkait dengan kasus tersebut gitu ya. Misal Bapak Ibu ingin membuat clinical pathway tentang pneumonia pada anak, maka ketika membuat clinical pathway itu Bapak Ibu harus membuat tim ad hoc yang di dalamnya ada dokter anak, kemudian dokter paru, kemudian dokter umum, perawat anak dirawat inap gitu ya, perawat anak dirawat jalan, farmasi, dietitian, kemudian karena ada radiologi maka radiografernya harus ada gitu ya. Karena ada lab maka analis labnya harus ada. Nah, tim multidisiplin yang seperti itu yang harus disiapkan sebagai ad hoc ketika Bapak Ibu ingin membuat suatu clinical pathway.
Evaluasi clinical pathway ini biasanya dihubungkan dengan clinical outcomes, financial outcome, dan quality indicator. Jadi clinical outcome bagaimana perbaikan kualitas hidup pasien itu dan apakah dengan adanya clinical pathway ini bisa menurunkan komplikasi, rehospitalisasi, redo operasi, dan juga mortalitas dari pasien. Kemudian financial outcome yang pasti adalah penurunan biaya, jadi kendali biayanya juga bisa dievaluasi dengan menggunakan clinical pathway ini. Kemudian quality indicators, ini kepuasan dari pasien dan kepuasan dari tenaga kesehatan yang melayani. Jadi kalau ini ketika kebetulan saya surveyor akreditasi, jadi ketika saya survei, biasanya ini clinical pathway hanya soal kepatuhan mencentang formulir gitu ya. Yang penting formulirnya keisi deh semuanya, tercentang deh semuanya gitu. Padahal apa yang dimaksudkan tanda centang itu adalah bahwa PPA ini melakukan kepatuhan terhadap pelayanan medis sesuai dengan alur pelayanannya seperti itu. Jadi clinical pathway bukan soal kepatuhan mencentang formulir tapi sebagai monitoring apakah PPA ini melakukan pelayanan medis sesuai dengan alur pelayanan tersebut. Seperti itu. Baik, untuk materi pertama sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada waktu untuk bertanya. Sini ada beberapa teman-teman saya nih, ada Dr. Rahmasari, Dr. Marta, Dr. Vita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi pertama? Oke, mau bertanya, Dokter Prita. Halo, Dokter Silakan, Prita. Dr. Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prita, apa kabar, Dokter Prita? Baik, Sari. Cai, aku manggilnya Cai biasanya. Mau tanya nih sama Dokter Prita, mungkin ya, clinical pathway ini kan memang wajib banget ya dibutuhkan di rumah sakit. Tapi memang kenyataannya di lapangan ya biasanya manajemen juga yang merombak-rambik clinical pathway karena mungkin kendala-kendala ngumpulinnya dan lain sebagainya itu agak sulit ya semua PPA. Nah, mungkin ke depannya akan diusahakan ya di rumah sakit kami gitu ya. Tapi bisa nggak sih apa sih supaya udah mengumpulkan gitu tapi nggak sia-sia? Apa aja yang harus dipersiapkan oleh PPA itu sebelum kita merembuk atau brainstorming terkait clinical pathway itu? Apakah harus mentah dari nol, kita memilih dulu apa yang harus dijadikan clinical pathway yang menurut lima kriteria tadi itu atau 4 apa tadi itu atau manajemen sudah memilihkan nih mau dibikin clinical pathway yang dari SMF mana dulu, itu yang pertama. Terus yang kedua, persiapan PPA-nya nih apa, mungkin PPA itu harus tahu dulu kan goals kita dalam clinical pathway dulu, karena kalau misalnya dia mentah kita undang tentu saja mereka kan nanti nggak sevisi misi gitu dan terkesan nanti satu arah juga, manajemen juga yang mengarahkan. Baiknya kan dua arah gitu ya nanti dalam berdiskusi menyusun clinical pathway itu. Gimana nih tips and triknya Dokter Prita? Terima kasih. Ya, baik, Dr. Cai. Bu Ria, saya langsung jawab ya, Bu Ria. Oke. Silakan, Dok. Baik, Dr. Cai, ini pertanyaannya bagus dan sangat realistis ya kalau di rumah sakit seperti ini gitu. Ya, jadi ketika ada problem di rumah sakit, biasanya manajemen itu baik itu komite medik atau bidang pelayanan medik gitu ya, Yanmed, itu biasanya punya data-data dok. Kira-kira dari diagnosa terbanyak ini gitu, apa saja yang termasuk ke dalam kriteria yang perlu dibuat clinical pathway. Jadi yang tadi yang high volume, high risk, high cost, problem prone itu biasanya data-datanya sudah ada dari manajemen, dari komite medik atau dari pelayanan medik seperti itu. Nah, dari situ biasanya nanti bisa dianalisa dan ditarik kesimpulan kira-kira apa sih yang perlu dibuat dari kasus-kasus tersebut nih yang high volume, high risk, high cost itu di grading dok, di grading kira-kira apa. Kemudian ketika sudah tahu, oh ternyata yang bermasalah terus ini misal clinical pathway-nya di KSM Oxygen gitu, SC ini kok selalu length of stay-nya lebih dari lebih dari misal harusnya 3 hari tapi dirawat selalu 5 hari gitu, berarti kan ada masalah di situ. Volumenya juga misal volumenya tinggi, ada masalah di situ. Nah karena length of stay-nya tinggi,
tidak sesuai dengan yang ada di PPK gitu kan, maka pasti cost-nya juga akan lebih besar. Maka masuk juga ke dalam high cost gitu ya. Nah, ini seperti ini sesuatu yang punya masalah yang ketika di grading memenuhi kriteria dari clinical pathway. Nah, dari situ mungkin manajemen harus berkolaborasi dengan KSM dan juga komite medik gitu ya untuk membicarakan ini hasilnya seperti ini loh, perlu sepertinya dibuatkan clinical pathway gitu. Nah, ketika dari situ maka kenapa clinical pathway itu jangan dibuat oleh manajemen, dibuatnya oleh tim ad hoc, karena dengan adanya tim ad hoc itu mereka akan lebih aware terhadap isi atau konten dari clinical pathway tersebut gitu. Sehingga ketika kita mau buat clinical pathway misal tentang SC, ini clinical pathway tentang prosedur ya, karena clinical pathway itu ada tentang klinis dan juga clinical pathway prosedur. Nah, SC ini prosedur. Sehingga PPA-PPA yang terlibat ini juga aware terhadap isi atau konten dari clinical pathway tersebut. Yang buat jelas jangan manajemen gitu. Kalau manajemen nanti merekanya juga tidak akan mematuhi karena loh yang buat bukan kami gitu kan. Kenapa harus pakai antibiotiknya misal amoksisilin sedangkan kami sudah pakai golongan cefalosporin gitu kan. Kenapa ini length of stay-nya harus 3 hari padahal pada konsensus atau pada PNPK ini sebenarnya bisa sampai 5 hari kayak gitu. Jadi biarkan beliau-beliau ini gitu ya, para PPA untuk meramu sendiri bagaimana clinical pathway yang diinginkan, tentunya berdasarkan dengan PPK, PNPK, kemudian nursing guideline gitu ya, nursing guideline dan juga guideline dari tenaga kesehatan lainnya gitu. Sehingga ketika clinical pathway ini sudah jadi, mereka juga melaksanakannya sesuai dengan apa yang sudah mereka sepakati gitu. Kalau misalkan nggak sepakat loh, kok ini SC cuma boleh dirawat 1 hari sih loh. Kemarin dokter juga kan waktu rapat bilangnya seperti itu, konsensusnya juga seperti itu, PNPK-nya seperti itu gitu. Jadi mereka juga lebih aware dan untuk melaksanakannya juga akan lebih bertanggung jawab gitu ya, karena mereka yang buat ya mereka yang harus melaksanakan seperti itu. Mungkin itu Dokter Cai. Baik, terima kasih Dokter Prita. Antar profesinya ya harus dibuat ketika harus lebih baik gitu ya ketika membuat clinical pathway ini gitu. Siap. Oke, ada lagi mungkin? Silakan Bapak Ibu untuk materi pertama, dasar-dasarnya, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau di rumah sakit saya kebetulan kalau mau buat CP itu kita kumpulkan dulu, kita bikinin SK sih dok, SK tim ad hoc untuk CP. Jadi misal mau bikin clinical pathway tentang STEMI gitu, ya kita undang KSM dari dokter jantungnya, kita undang perawatnya, kita undang dokter IGD-nya. Jadi kita buatkan SK sehingga dengan SK tersebut beliau-beliaunya juga lebih punya tanggung jawab ya untuk rapat, untuk membuat, untuk mensahkan clinical pathway tersebut gitu. Dan nanti juga biasanya kan ketika clinical pathway ini selesai dibuat akan ada uji coba. Ketika uji coba juga biasanya beliau-beliau ini yang akan monitoring udah sesuai apa belum clinical pathway-nya, sehingga ya lebih aware lah terhadap pelaksanaan clinical pathway di rumah sakit gitu. Oke, ada lagi atau kita lanjut ke materi berikutnya? Baik, nanti jika ada pertanyaan lanjutan bisa melalui kolom chat room atau Q&A ya Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya mungkin kita lanjutkan dulu materi berikutnya ya dok ya, yaitu implementasi clinical pathway di rumah sakit. Silakan Dok Rita. Implementasi clinical pathway di rumah sakit. Mungkin di sini Bapak Ibu semua sudah mengimplementasikan ya clinical pathway ini di rumah sakit masing-masing, sehingga mungkin saya ya hanya menambahkan aja sharing pengalaman kepada Bapak Ibu. Jadi dalam penyusunan clinical pathway di rumah sakit ini harus telah memiliki PPK gitu, karena CP ini dibuat based on bukti gitu ya, harus ada guideline-nya, harus ada
petunjuknya gitu. Sehingga PPK ini menjadi sangat penting untuk pembuatan CP dan setiap KSM harus memiliki PPK sesuai dengan CP yang ingin dibuat. Kemudian komite medik dan KSM ini juga harus mempunyai sistem seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa mungkin bisa dibuat tim ad hoc atau di SK-kan tim ad hoc, sehingga lebih aware para PPA-nya untuk bisa sama-sama menyusun clinical pathway ini. Dan untuk PPA yang lain gitu ya, baik perawat, nakes lain, ini juga sudah punya panduan asuhan atau kalau ini nursing care plan atau yang lainnya gitu, sehingga dalam membuat konten atau item-item di formulir clinical pathway ini sudah ada guidelines-nya juga gitu. Kemudian untuk farmasi harus sudah punya standar formularium. Kenapa? Karena ada standar obat yang bisa yang harus kita masukkan ke dalam kolom terapi gitu ya. Fungsinya clinical pathway kan supaya varian ini tidak banyak, sehingga untuk obat juga harus diseragamkan gitu, dan sudah menerapkan kebijakan pengelolaan obat. Yang pertama untuk menyusun clinical pathway yang pasti adalah membangun pemahaman bersama terkait dengan clinical pathway. Jadi paling tidak Bapak Ibu untuk pimpinan rumah sakit atau manajemen rumah sakit nih sudah harus memberikan sosialisasi terlebih dahulu gitu ya kepada para PPA, apa sih clinical pathway ini dan bagaimana pentingnya clinical pathway ini untuk rumah sakit. Kemudian yang kedua, membentuk tim multidisiplin seperti yang tadi sempat saya jelaskan, bahwa untuk membuat clinical pathway ini Bapak Ibu harus membentuk tim ad hoc gitu ya, sesuai dengan judul clinical pathway tersebut. Kemudian menetapkan judul clinical pathway, ini harusnya kebalik ya, menetapkan dulu kemudian membuat tim gitu, karena dengan kita tahu judulnya apa yang harus dibuat, sehingga kita tahu tim mana saja yang harus kita rekrut gitu. Kemudian penentuan referensi dalam penyusunan clinical pathway yang tadi mungkin bisa menggunakan PNPK, PPK, kemudian asuhan-asuhan dari nakes lain gitu ya. Dan menentukan formatnya serta kemudian disahkan pengesahan clinical pathway. Jadi prinsip memilih topik clinical pathway ini ada berbagai cara. Yang pertama, topiknya bisa berupa diagnosa. Jadi seperti yang tadi, kalau misalkan seperti STEMI ini berarti dia masuk ke ICD-10, dia clinical pathway yang klinis atau diagnosa. Atau bisa berupa tindakan, misal seperti tadi SC adalah prosedur, maka dia masuk ke dalam ICD-9 dan bisa dibuat clinical pathway prosedur atau tindakan. Kemudian single atau multiple diagnosis. Untuk rumah sakit kecil yang memang kasusnya masih kasus-kasus straightforward gitu ya, tidak ada komplikasi, tidak ada komorbid, untuk kasus-kasusnya bisa menggunakan single diagnosis. Tapi untuk rumah sakit besar gitu, misal Bapak Ibu ada di rumah sakit pusat rujukan nasional, rumah sakit yang tersier, mungkin kasus-kasusnya sudah komplikatif dengan banyak komorbid, maka perlu CP dengan multiple diagnosis. Kenapa diperlukan seperti itu? Karena ketika misal Bapak Ibu ada di rumah sakit yang memang kasusnya kompleks, misal Bapak Ibu ini punya clinical pathway dengan STEMI lah, misal STEMI, tapi kasus-kasus yang datang STEMI dengan CHF, STEMI dengan katup, STEMI dengan ada mungkin infeksi, STEMI dengan CKD seperti itu, maka ketika kita buatkan clinical pathway sudah tidak sesuai clinical pathway yang straightforward ini, sehingga ketika dilakukan monitoring evaluasi capaiannya selalu tidak akan sesuai dengan target seperti itu. Maka untuk rumah sakit dengan pasien-pasien yang komplikatif seperti ini diperlukan CP yang sesuai dengan diagnostik yang multiple. Kemudian harus mempertimbangkan juga yang tadi high volume, high cost, high risk, dan problem prone. Baik, clinical pathway memberikan cara bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikan clinical guideline ke dalam protokol lokal yang dapat dilakukan. Kemudian clinical pathway juga menyediakan cara untuk mengidentifikasi alasan mengapa terjadi sebuah variasi yang dapat diidentifikasi melalui audit klinik. Jadi ya tadi yang seperti saya bilang, ketika kita monitoring evaluasi clinical pathway, maka bisa terlihat ada variasi-variasi apa saja yang terjadi pada clinical pathway tersebut. Biasanya yang paling banyak itu varians itu ada di terapi.
obat-obatan. Kenapa pasien ini diberikan obat tambahan ini gitu? Kenapa pasien STEMI tapi kok dilakukan hemodialisis gitu? Ternyata ada komorbid lain atau ada diagnosa sekunder lain gitu, sehingga terdapat variasi yang tidak ada di dalam kolom clinical pathway tersebut. Ini adalah contoh formulir clinical pathway, mungkin dari setiap rumah sakit akan berbeda gitu ya. Tapi di sini saya memberikan ya generiknya gitu ya, contoh generiknya seperti ini. Jadi ada nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medik, dan catatan khusus. Di sini clinical pathway appendicitis perforasi tanpa komplikasi. Jadi ini bukan yang straightforward ya, karena appendicitis yang dimasukkan ke dalam clinical pathway ini adalah yang perforasi, bukan appendicitis yang biasa-biasa gitu. Di sini ada aspek pelayanan, ada penilaian dan pemantauan medis. Ini pasti harus diisinya oleh DPJP gitu ya. Ketika hari pertama harus dilakukan anamnesa mual muntah, demam, dan gangguan BAB. Maka di sini harus dicentang nih hari pertama. Kalau misalkan dokternya melakukan anamnesa seperti ini, maka harus mencentang di nomor 1 ini. Kemudian mengukur tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi nafas, suhu badan. Ini juga dilakukan setiap hari. Kalau misalkan memang ada yang bolong-bolong, ya berarti kepatuhan terhadap clinical pathway-nya bisa menurun. Memeriksa distensi abdomen ini dilakukan pada hari ketiga. Kalau misalkan dia dilakukan pada hari kelima, jadinya apa? Jadinya varian. Harusnya dia dilakukan di hari ketiga, tapi dilakukan di hari kelima. Ini harus dicari juga kenapa penyebabnya, kenapa terjadi varian gitu. Kemudian ada kolom untuk keperawatan, ada untuk kolom nakes lain di sini gitu ya. Seperti ini kurang lebih template dari clinical pathway. Ada aspek medis, keperawatan, penunjang medis gitu. Mungkin dari setiap rumah sakit ini akan berbeda, tapi paling tidak untuk template generiknya seperti ini. Nah, di sini juga ada yang namanya kolom varians. Jadi ketika ada dari kolom-kolom ini yang tidak sesuai atau diberikan yang bukan seharusnya di kolom-kolom ini gitu ya. Misal seperti di tata laksana medis gitu, harusnya obat-obatannya menggunakan misal amoksisilin, ternyata dia diberikannya cefalosporin gitu, itu akan menjadi varians dan harus dicatat di kolom varians ini. Variansnya tentang apa? Misal pemberian cefalosporin, tanggalnya berapa, alasannya apa? Misal pasien alergi gitu terhadap amoksisilin, sehingga dia harus diberikan cefalosporin seperti itu. Di sini juga ada diagnosa utama, diagnosa penyerta, komplikasi, tindakan utama, dan tindakan lain. Oke, untuk petunjuk pengisiannya biasanya formulir digunakan dengan cara dicontreng gitu ya apabila sudah dilaksanakan. Dan formulir ini hanya bisa digunakan untuk pasien dengan kriteria sebagai berikut. Jadi ketika Bapak Ibu membuat clinical pathway itu ada yang namanya kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Ketika pasien ini masuk ke dalam kriteria inklusi, maka pasien ini harus diberikan di clinical pathway sesuai dengan alurnya. Misal pasien STEMI datang masuk kriteria inklusi, maka sejak di IGD formulir clinical pathway ini sudah harus keluar dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah pengisian gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia masuk ke kriteria eksklusi, pasiennya sih STEMI gitu, tapi ternyata ketika dilihat oh ini STEMI dan ada komorbid penyakit katup gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu membuat kriteria eksklusinya adalah ada penyakit katup atau ada HF seperti itu, maka ketika walaupun ini STEMI, ketika di IGD masuk tidak bisa menggunakan clinical pathway tersebut seperti itu. Formulir hanya sebagai pedoman, pelaksanaan di lapangan disesuaikan dengan kondisi pasien dan isi kolom variansi apabila terdapat ketidaksesuaian. Ini alur pengisiannya, biasanya klinisi memberikan pelayanan, menulis di rekam medik, case manager membaca, memeriksa, mengisi, dan juga mengingatkan klinisi. Jadi sebaiknya yang mencentang sendiri itu adalah PPA yang bersangkutan, kemudian case manager harus memastikan lagi gitu ya, mengontrol lagi terkait dengan pengisian. Kalau misalkan memang ada yang belum terisi, maka harus diingatkan lagi para PPA-nya.
Kemudian monitoring dan evaluasi clinical pathway, ini biasanya untuk menilai kepatuhan penggunaan. Benar nggak ada pasien STEMI masuk kriteria inklusi dikasih clinical pathway gitu. Contohnya seperti itu ya. Apabila misal ada pasiennya STEMI masuk ke dalam kriteria inklusi tapi tidak diberikan formulir clinical pathway dari mulai masuk sampai dengan pasien ini keluar, maka kepatuhan penggunaannya ini akan menurun gitu ya. Kemudian kepatuhan pengisian, bagaimana kolom-kolom yang tadi itu diisi sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh para PPA. Kemudian kepatuhan lama rawat atau length of stay gitu, biasanya ada target-target tertentu pada suatu penyakit atau prosedur gitu ya yang ditetapkan di clinical pathway. Kemudian bagaimana mengukur atau melakukan monef terhadap varian-variannya. Dan yang terakhir terkait dengan kendali mutu dan kendali biaya. Jadi biasanya dibandingkan pada diagnosa ini atau prosedur ini sebelum menggunakan clinical pathway biayanya seperti ini gitu atau mutunya seperti ini. Tapi setelah menggunakan clinical pathway, oh kita bisa berhemat sampai sekian seperti itu. Ini alurnya, kalau misalkan untuk dijadikan audit medik, jadi pemilihan topik, penetapan, penggunaan data, bisa dengan clinical pathway, analisa data, menetapkan dan melaksanakan perubahan, kemudian re-audit. Oke, ini kunci sukses penerapan clinical pathway di rumah sakit yang pasti kepemimpinan klinik yang kuat. Jadi dari manajemen juga harus nge-push ya terkait dengan penyusunan penggunaan clinical pathway-nya. Rumah sakit juga harus mendukung, baik itu mendukung secara fasilitas, apakah clinical pathway ini terintegrasi dengan IMR rumah sakit gitu ya, mendukung secara data dan lainnya. Edukasi staff yang akan mengisi clinical pathway juga harus diberikan edukasi. Jadi ketika clinical pathway sudah dibuat, itu harus disosialisasikan bagaimana cara mengisinya, siapa yang harus mengisi, kapan harus mengisi, itu harus teredukasi staff yang akan mengisinya, baik itu seluruh PPA yang mengisi dan juga biasanya case manager yang akan mengontrol dari monef clinical pathway ini. Dan tersedianya fasilitas di rumah sakit, baik itu formulir mungkin, kemudian atau di medical record elektronik seperti itu. Ya baik, mungkin ini dari materi kedua. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Baik, terima kasih Dr. Prita. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya terkait implementasi clinical pathway dan OPPE. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan, kami buka. Sampaikan atau ditanyakan, atau ada yang ingin sharing juga boleh. Ya, gimana pelaksanaan clinical pathway-nya di rumah sakit Bapak Ibu? Tidak ada? Dr. Vita mungkin, Dr. Marta? Baik. Sepertinya masih malam ya? Atau mungkin di beberapa daerah lagi hujan, jadi ke bawah suasana hujan. Oke, baik. Saya ingin lanjut ke materi ketiga untuk clinical pathway. Setelah itu mungkin kita break dulu sebentar, baru kita lanjut ke OPPE ya. Oh ya, baik. Silakan dulu. Sebenarnya kalau misalkan mau hands-on langsung bisa pelatihan yang on-site ya. Kalau seperti ini kan satu arah nih, jadi Bapak Ibu tidak merasakan membuat langsung gimana sih nyusun clinical pathway-nya, gimana cara ngumpulin datanya, gimana kita analisis data sampai monef seperti itu. Jadi mungkin next batch ya Bu Ria, kalau Bu Ria berkenan mungkin bikin yang seperti itu, jadi pesertanya juga lebih aktif. Boleh, silakan Dok, nanti kita rumuskan. Oke, kemudian peran lintas profesi dalam clinical pathway. Ini yang tadi sama siapa yang terkait, yaitu multidisiplin ya. Jadi seluruh PPA yang terlibat pada kasus tersebut atau pada diagnosa dan prosedur yang akan dibuat clinical pathway harus menjadi ad hoc pada tim tersebut. Kemudian untuk pengisian ini juga seluruh PPA yang terlibat ini juga harus mengisi. Ketika dokter atau dokter spesialis melaksanakan pelayanan, mereka harus mengisi sesuai dengan kolom-kolom ini. Ketika perawat memberikan pelayanan, melakukan asesmen nyeri, hipertermi, anxiety gitu ya, ini juga harus mencontreng gitu, mengisi di kolom-kolom ini sesuai dengan
PPA yang terlibat gitu. Kemudian dietitian di sini ada edukasi diet, ini juga harus dilakukan langsung oleh PPA-nya gitu ya, oleh dietitian. Kemudian ada mobilisasi, kemudian ada fisioterapi, ini juga harus dilaksanakan oleh PPA yang terlibat. Kemudian ini tadi sudah disampaikan ya alurnya, bahwa setiap PPA harus mengisi dan menulis di rekam medis, melaksanakan sesuai dengan pelayanan yang ditetapkan di clinical pathway, dan kemudian case manager akan melakukan monitoring evaluasi. Jadi peran para klinisi ini harus mengikuti clinical pathway, mengikuti ini. Jadi terapi yang diberikan atau tata laksana kepada pasien yang diberikan ini harus sesuai dengan apa yang tertera di clinical pathway. Kalau misalkan visit harus tiap hari, ya visit tiap hari gitu ya, kemudian dicontreng gitu clinical pathway-nya. Kalau misalkan melakukan pemeriksaan darah di hari ketiga, ya berarti harus ikut clinical pathway di hari ketiga gitu. Jangan tiba-tiba PPA-nya kayak inisiatif sendiri, saya dari hari pertama aja deh saya periksain gitu. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Nanti akan menjadi varians dan akan dianalisa kenapa terjadi varian seperti ini. Kemudian bebas menentukan pelayanan apabila ada indikasi medis, tapi harus ditulis di dalam kolom varians gitu ya. Kemudian melakukan tindakan tepat bila clinical pathway menunjukkan perkembangan pasien yang tidak sesuai dengan harapan, memastikan bahwa pasien mengerti alur pelayanan terkait penyakit mereka, sehingga perlu strategi penerapan dari clinical pathway kepada para klinisi. Ini juga sama seperti yang tadi, jadi salah satu kunci suksesnya ini di para PPA dan kepemimpinan yang kuat, serta edukasi kepada para PPA untuk melaksanakan clinical pathway ini dengan benar. Nah, biasanya kendalanya apa? Kendalanya kurang pemahaman dan sosialisasi, sehingga PPA-nya nih, dokter-dokternya, perawatnya belum memahami manfaat dan pentingnya clinical pathway ini untuk apa. Kesannya kayak apa sih nih kita harus ngikutin dan ngisi form-form ini gitu ya, kelamaan, kebanyakan, nambah kerjaan gitu ya, sehingga PPA ini jadi kurang mendukung implementasi clinical pathway. Ketika dilakukan monitoring evaluasi, hasilnya ya pasti kepatuhannya akan menurun seperti itu. Kemudian resistensi terhadap perubahan. Jadi biasanya named, nakes ini sudah memiliki pola kerja sendiri-sendiri, apalagi kalau misalkan dokter-dokter Bapak Ibu ini berasal dari tidak satu perguruan gitu ya. Kalau satu perguruan kan enak, sudah terbiasa melaksanakan pelayanan kepada pasien untuk diagnosa ini seperti ini gitu ya, guidelines-nya. Kadang untuk rumah sakit, apalagi rumah sakit swasta, rumah sakit umum gitu ya, nakes dan namednya ini berasal dari misal latar belakang universitas atau tempat pendidikan yang berbeda, sehingga mempunyai pola kerja yang berbeda juga. Nah, ini kadang biasanya merasa clinical pathway ini membatasi fleksibilitas klinis mereka. Yang biasanya misal, saya mah kalau misalkan ngerawat DBD, saya biasanya NS1 nih saya periksain di hari pertama, kemudian setelah itu saya ulang lagi gitu misal. Terus dokter yang satu, enggak, ini saya pokoknya hari pertama aja. Nanti ada dokter yang lain yang memiliki pola kerja yang berbeda juga gitu. Ini resistensi terhadap perubahan, sehingga memang penting sekali melibatkan para PPA ini, apalagi kalau misalkan dalam satu SMF atau KSM ini ada beberapa dokter, bisa dilibatkan KSM-nya, ketua kelompoknya, atau bisa dilibatkan beberapa dokter ya. Jadi jangan hanya satu gitu ya, dokter spesialis yang ikut di dalam KSM itu, sehingga ada kesepakatan terhadap persetujuan dari clinical pathway ini, konten-kontennya seperti itu. Kemudian kurangnya keterlibatan dokter spesialis, karena sering disusun tanpa keterlibatan aktif dokter. Jadi manajemen aja gitu yang susun. Manajemen bikin template-nya seperti ini, isinya seperti ini. Begitu pas dokternya pakai, ini nggak sesuai nih, biasanya nggak seperti ini gitu. Sehingga karena tidak dilibatkan, beliau-beliaunya juga jadi tidak mau melaksanakan clinical pathway itu gitu ya, karena tidak sesuai. Oke, jadi kesimpulan dari clinical pathway ini bahwa clinical pathway akan meningkatkan efisiensi, efektivitas,
dan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap rumah sakit. Kemudian diperlukan komitmen manajemen, keterlibatan Named dan Nakes, serta sistem pendukung yang baik dan optimal akan memberikan manfaat yang maksimal bagi pasien serta rumah sakit. Kemudian dengan implementasi clinical pathway yang baik akan membantu rumah sakit dalam mencapai standar pelayanan terbaik, meningkatkan keselamatan pasien dan memenuhi regulasi yang berlaku. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi berkala untuk menyesuaikan clinical pathway dengan perkembangan ilmu kedokteran dan regulasi yang berlaku. Jadi harus selalu dimonef apakah masih sesuai gitu ya. Jadi gini, biasanya clinical pathway ini setelah dibuat maka dilakukan uji coba. Ketika dilakukan uji coba, kalau ada yang tidak sesuai disesuaikan lagi. Kemudian rumah sakit akan melaksanakan clinical pathway itu dan dievaluasi berkala, biasanya sekitar 3 bulan sekali. Nanti setelah 1 tahun dicek nih, udah bener belum sih apa yang kita buat gitu. Kalau misalkan pada satu item ini varian terus isinya gitu ya, selama 1 tahun berarti ada yang salah nih di sini. Nah itu bisa dimonitoring, kemudian bisa diganti kontennya itu sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran dan regulasi yang berlaku. Jadi dalam membuat clinical pathway ini juga nggak yang satu clinical pathway dipakai 10 tahun berturut-turut gitu, enggak ya. Jadi mesti ada monefnya, kemudian bisa disesuaikan dengan perkembangan ilmu juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk clinical pathway. Ya mohon nanti kalau misalkan ada yang mau sharing atau mau ditanyakan, saya persilahkan. Saya kembalikan ke Bu Ria. Baik, ini ada di chat room. Dr. Rita, punten ya, masih di luar, izin tanya, untuk evaluasi CP apakah ada poin-poin wajibnya yang dievaluasi atau apa saja? Misalnya loss dan mungkin obat saja, atau apakah semua sampai ke diet pasien? Ini dari Dr. Marta, RSPS, Dok. Iya, terima kasih Dr. Marta, sibuk sekali nih sepertinya Dr. Marta nih. Sudah lama tidak bertemu. Ya baik Dr. Marta, jadi untuk evaluasi clinical pathway biasanya yang tadi yang saya sampaikan bahwa kita menilai dari kepatuhan penggunaannya, sudah digunakan sesuai nggak nih clinical pathway. Jadi kalau ada diagnosa yang harusnya menggunakan clinical pathway dari tim rumah sakit ini, apa sudah semuanya diberikan formulir itu. Kemudian yang kedua, kepatuhan dari pengisian dan kepatuhan terhadap alur dari clinical pathway itu. Terkait dengan kepatuhan dari alur atau isi konten atau pengisian ini, maka semua yang ada dalam konten atau kolom-kolom clinical pathway itu bisa dievaluasi gitu ya. Jadi untuk kepatuhan dokter spesialis berapa persen itu bisa dievaluasi, kapan dokter itu per item bisa dievaluasi. Dikumpulkan misal setiap 3 bulan data-datanya. Kemudian akan kelihatan tuh yang tidak patuh nih di siapa, apakah di dokternya, apa di perawatnya, atau di dietitiannya, apa di terapinya gitu ya, apa di pemeriksaan penunjangnya. Kadang misal pemeriksaan penunjang harusnya cuma dua kali dilaksanakan, bisa 4-5 kali gitu, berarti ada ketidakpatuhan. Jadi setiap item atau setiap poin-poin yang ada di dalam kolom-kolom clinical pathway itu dilakukan evaluasi. Terkait dengan loss ini juga bisa dilakukan evaluasi. Misal yang biasanya pasien DBD 6 hari pulang, tapi ini dirawat sampai misal 7-8 hari gitu ya, berarti ada ketidakpatuhan loss. Ini juga bisa dievaluasi dan dilakukan analisis yang lebih mendalam gitu. Nah, kalau yang tadi obat diet pasien ini masuk ke dalam kepatuhan pengisian dan kepatuhan dengan alur ya. Jadi ini memang harus di monef satu persatu dok. Jadi ketika dokter memonef itu bisa kelihatan semua kok kira-kira tidak patuhnya itu di mana. Seperti itu. Nanti mungkin biasanya kan ada timnya nih di komite medik yang melakukan analisis. Kalau untuk yang ngumpulin data biasanya dari case manager, nanti case manager mengumpulkan data, mengirimkan ke dalam yang sudah data yang sudah diolah gitu ya, kemudian dievaluasi oleh komite medik dan nanti di situ ketahuan tuh hasil evaluasi per itemnya seperti apa. Gitu dok. Ada lagi mungkin? Apakah sudah terjawab Dr. Marta? Jika sudah, berarti mungkin ada yang bertanya lagi Bapak Ibu.
Sepertinya, oh ya. Oke, baik. Sampelnya apakah random? Oke. Baik dokter Cai, jadi kalau untuk sampelnya nanti dokter tergantung ya, kan kita bisa pakai kaidah rumus Lovin tuh dok. Berapa populasi, berapa yang pasien dengan clinical pathway, atau itu dihitung dengan Lovin. Atau kalau misalkan dia memang kurang dari 30, maka bisa diambil semua sampelnya, karena waktu itu saya pernah ada kasus yang memang dia bukan high volume tapi ternyata dia high risk dan problem prone. Kasusnya nggak banyak, sebulan tuh paling cuma 5, cuma 6 gitu, itu diambil semuanya dok. Tapi kalau untuk yang banyak, dokter bisa pergunakan perhitungan rumus Lovin. Sampelnya bisa dokter ambil misal dari rumus Lovin itu butuhnya 40 kasus gitu ya, itu bisa diambil 40 kasus secara random bisa. Oke, izin bertanya, apakah clinical pathways juga bisa untuk pasien rawat jalan seperti pasien dengan HD? Oke, Ibu Hidayatus Solihah. Jadi kalau untuk rawat jalan bisa sebenarnya gitu ya. Kalau itu memenuhi kaidah yang tadi Bu, yang high volume, high risk, high cost, problem prone. Kalau misalkan untuk rawat jalan, ya berarti kolom yang tadi tuh hanya satu aja, tapi sesuai dengan tata laksana atau alur pelayanan HD. Jadi kolom yang tadi, sebentar saya coba share lagi ya untuk kolomnya. Jadi kalau misalkan dokter punya PPK HD nih, kan ada alur-alurnya tuh apa yang harus dilaksanakan, aspek pelayanannya, pemantauannya dan sebagainya. Tapi di sini hanya satu aja berarti, karena rawat jalan kan tidak dilakukan pemantauan berapa hari, hanya 1 hari, berarti di sininya 1. Nanti dokter bisa monefnya sesuai dengan aspek-aspek yang ada sesuai dengan PPK HD-nya, seperti itu. Gimana dokter Hidayatus, apa bisa terjawab? Kami sudah ada CPHD, form kami buat dalam sebulan, di mana 1 minggu 2 kali HD. Oh baik, kalau CP itu dari slide saya yang pertama itu memang menggambarkan satu kali masa pelayanan dok gitu. Jadi kalau dokter mau buat di hari ini gitu, misal HD hari ini dengan form CP yang berbeda gitu. Kalau ini kan berarti kan dokter bikin HD pertama, kemudian berapa hari kemudian HD kedua, kemudian ini gitu kan. Jadi beberapa kali episode gitu kan kolom-kolomnya. Sebaiknya sih satu episode dok gitu. Baik, bagaimana Dok Hidayatus Solihah? Apakah sudah terjawab tadi? Harinya 1, 2, 3, tadi berganti minggu 1 dan minggu 2 dan seterusnya. Iya dok, sebaiknya per 1 episode dok, seperti itu. Jadi nggak bisa kalau 1 minggu 2 kali gitu ya dok Pome ya? Iya, karena dia kan untuk 1 kali perjalanan pelayanan. Jadi kalau untuk yang rawat inap memang karena 1 kali perjalanan pelayanan itu dari pasiennya masuk sampai keluar gitu ya. Kalau rawat jalan ya berarti pelayanan yang ada di hari itu. Nanti juga dengan beberapa formulir dia akan monefnya tetap bisa apa, sama gitu. Maksudnya tetap bisa dilakukan monef tapi dengan beberapa formulir. Baik, apa sudah terjawab Ibu Dok Hidayatus Solihah? Oh, ya, baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain pertanyaannya? Dipersilahkan. Ada yang lain kah? Kalau belum ada, kita break dulu sekitar 10-15 menit sampai jam 2:30 mungkin ya Bu Ria. Baik dok. Nah, setelah itu kita lanjut ke OPPE.
Baik, kalau begitu kita akan beristirahat dulu, kita hold dulu untuk webinarnya. Jadi yang ingin ke toilet boleh dipersilakan selama 15 menit. Kita akan kembali lagi pukul 14.30 ya Bapak Ibu ya.